Siang, sore, malam, Ibu dan teman-teman. Sekarang saya akan mempresentasikan karya tulis ilmiah mengenai peran semikonduktor dalam proses manufaktur chip TSMC yang beranggotakan Hafiz, Wahid, Joe, Stephen, Nicholas, Ajis, dan Andreas. Nah, di sini ada empat. Itunya bagiannya. Yang pertama ada pendahuluan, landasan teori, analisis utama, penutup. Nah, di dalam pendahuluan itu terdapat latar belakang yang membahas mengenai kemampuan semikonduktor dalam mengalahkan komputasi kompleks membuat permintaan terhadap komponen tersebut meningkat. TSMC memenuhi sebagian besar permintaan tersebut yang mengakibatkan beberapa perhatian. Yang pertama, proses TSMC memenuhi permintaan tersebut. Yang kedua, dampak tersebut dalam perkembangan teknologi. Nah, selanjutnya itu ada metode dan teknik pengumpulan data. Yang pertama, metode yang kami gunakan deskriptif kualitatif yang mendeskripsikan peran semikonduktor lebih mendalam. Yang kedua adalah teknik pengumpulan data dengan teknik dokumentasi dari web, jurnal, dan buku. Nah, selanjutnya itu ada rumusan masalah yang dibagi menjadi 5 pertanyaan. Yang pertama itu bagaimana proses manufaktur semikonduktor secara umum, bagaimana dampak manufaktur terhadap global, bagaimana TSMC memanfaatkan teknologi semikonduktor dalam manufakturnya, yang keempat bagaimana inovasi TSMC, yang kelima itu bagaimana tantangan yang dihadapi TSMC. Selanjutnya itu ada ruang lingkupnya yang kami membahas itu sekitar mengenai semikonduktor, peran semikonduktor, chip, proses manufaktur chip, dan TSMC. Nah, tujuannya itu yang pertama itu ada untuk mengetahui mengapa semikonduktor penting dan dalam proses manufaktur chip. Kedua itu untuk mengetahui bagaimana proses manufaktur chip dan bagian mana saja yang bergantung pada semikonduktor. Yang ketiga itu untuk mengetahui bagaimana proses fabrikasi chip dilakukan di TSMC. Yang keempat itu untuk mengetahui peran TSMC dalam industri global dan dampak apa saja yang dihadapinya. Nah, selanjutnya itu kami ingin penelitian ini dapat memberikan wawasan tambahan kepada pembaca mengenai peran semikonduktor dan juga penelitian ini dapat mendorong minat pengembangan teknologi semikonduktor di Indonesia. Selanjutnya itu ada teori dasar. Teori dasarnya itu eh, apa itu semikonduktor? Semikonduktor adalah material yang berada di antara konduktor dan isolator. Jadi semikonduktor ini bisa mengantarkan listrik dan bisa juga menghambat listrik. Seperti yang dapat dilihat di sini, terdapat band gap antara conduction band dan valence band yang mengakibatkan elektron dapat berlompat ketika diberikan energi yang besar. Nah, selanjutnya itu adalah prinsip perjalanan jadi sini. Jadi, konductivitas semikonduktor itu seimbang dengan kenaikan suhunya. Jadi, paralel, dia kemudian elektron memperoleh energi untuk lepas dari ikatannya dengan membentuk elektron lubang. Yang ketiga itu sifat konduktivitas material semikonduktor juga dipengaruhi oleh keberadaan doping. Doping itu seperti unsur yang ditambahkan ke semikonduktor untuk mempengaruhi komposisi jumlah elektron bebas dan lubang. Dan pada material tanpa lubang, tanpa doping, komposisi jumlah elektron bebas dan lubang seimbang. Nah, selanjutnya itu ada sirkuit terpadu. Sirkuit terpadu itu elektronik lengkap yang komponennya transistor dan resistor kapasitor dapat kecil dan diproduksi dalam satu kepingan tunggal berbahan semikonduktor. Isi adalah fondasi elektronika modern, di mana keunggulannya dibanding tabung vakum. Yang pertama ukurannya jauh lebih kecil, yang kedua biaya lebih murah, yang ketiga bekerja lebih cepat dan efisien. Dari desain tata letak IC adalah properti intelektual yang dilindungi oleh hukum. Selanjutnya ada jenis IC berdasarkan jenis sinyal, ada analog, digital, mixed sinyal yang berdasarkan tingkat integrasi, ada small scale integration, middle scale integration, sistem on chip yang berdasarkan fungsionalitas utama, ada chip logika, memori, application specific integration circuit. Nah, selanjutnya itu ada manufaktur chip. Chip dibuat dengan menyatukan lapisan pola pada wafer silikon. Modern chip dapat terdiri hingga 100 lapisan pola. Pembuatan chip memerlukan ratusan langkah dan membutuhkan hingga 4 bulan untuk produksi massal. Chip dibuat di fasilitas fabrikasi dengan kualitas air dan suhu terkontrol. Fasilitas fabrikasi harus terisolasi dan bebas dari debu karena dapat merusak pembuatan chip. Nah, selanjutnya itu adalah ekosistem industri chip semikonduktor global. Setiap negara memiliki kemampuannya masing-masing dalam memproduksi chip semikonduktor, seperti negara-negara tertentu seperti Amerika dengan desain chipnya, Belanda dengan litografi UV-nya, Taiwan melalui TSMC yang mendominasi proses fabrikasi global, dan di sisi lain ada proses perakitan pengemasan banyak dilakukan di Cina dan Asia Tenggara. Jadi spesialisasi dalam rantai pasok ini bagus, tetapi sangat rentan terhadap gangguan politik, bencana alam, dan hambatan logistik. Nah, seperti ini, lebih dari 75% kapasitas produksi di dunia berada di Asia Timur,
dan lebih dari 90 chip tercanggih itu diproduksi oleh TSMC. Analisis namanya yang pertama itu ada gambaran umum TSMC. TSMC ini perusahaan manufaktur chip yang didirikan oleh Maurice Chang pada tahun 1987. Melalui bisnis Pure Play Foundry-nya menjadikan TSMC menjadinya satu-satu produsen chip densitas transistor tinggi dengan secara massal menguasai lebih dari 64% pasar foundry global, menciptakan risiko rantai pasok tunggal, menjadi produsen klien seperti Apple, AMD, Nvidia, Qualcomm, memiliki posisi strategis dalam bisnis elemen geopolitik dan ekonomi digital global. Nah, selanjutnya itu ada inovasi teknik semikonduktor di TSMC. Yang pertama itu ada BitSet, lebih inovatif daripada planar 2D yang hanya mengontrol satu permukaan, di mana dia dikelilingi gerbang 3 sisi, yang kontrolnya itu lebih baik juga dan dapat mengurangi short channel efektif dan arus bacot. Yang kedua itu ada litografi UV, menggunakan panjang gelombang 13,5 nanometer sehingga dapat mencetak pola sirkuit yang lebih kecil dibandingkan di UV 993 nanometer yang sulit mencetak sirkuit yang di bawah 10 nanometer, yang tentunya tingkat efisiensinya lebih tinggi dibandingkan di UV, mengurangi jumlah proses multi-patterning. Nah, selanjutnya itu ada arsitektur chip di industri TSMC. Yang pertama itu ada reduced instruction set komputer, yang kedua ada complex instruction set komputer. Faktor-faktornya, penggunaan material, yang pertama ada sifat konektivitas diatur, kemampuan switching, komponen utama transistor, miniaturisasi. Nah, ini ada alat dan bahannya, bisa dilihat di sini alat dan bahannya. Nah, selanjutnya ada proses manufaktur chip di TSMC. Yang pertama ada deposition, 2 photoresist coating, 3 litografi, keempat ada etching, 5 ada implementation, 6 ada packing. Nah, dampak proses manufaktur berbasis semikonduktor atau tanam di TSMC terhadap lingkungan seperti membutuhkan elemen yang sulit ditambang, ekonomi seperti TSMC menjadi perusahaan ke-11 paling bernilai di dunia dengan kapitalisasi pasar 972 miliar US dollar, geopolitik, Taiwan sebagai pusat utama produksi semikonduktor dunia, TSMC memberi keamanan geopolitik bagi Taiwan. Nah, selanjutnya ada tantangan dalam pengembangan chip di TSMC, dimulai dari tingginya biaya R&D hingga keterbatasan tenaga kerja ahli, dan juga adanya regulasi lokal yang menghambat ekspansi ke luar negeri. Nah, kemudian ada kesimpulan di penutup. Yang pertama itu semikonduktor adalah material fundamental dalam pembuatan chip. Yang kedua, proses manufaktur chip di TSMC dibagi menjadi 6 tahap utama. Yang ketiga, bagian yang sangat bergantung pada teknologi semikonduktor yaitu litografi UV, ion implementasi, dan struktur FinFET 3D. Yang keempat, fabrikasi chip oleh TSMC memanfaatkan wafer silikon ultramurni sebagai substrat utama. Yang kelima, TSMC dalam industri global dilihat dalam penguasaannya besar 64% foundry global, dan dampaknya itu ada dampak positif inovasi AI dan dampak negatif yaitu risiko rantai pasok global karena terkonsentrasi pada satu kawasan atau daerah saja. Nah, selanjutnya ada saran yang pertama itu ada diversifikasi rantai pasok, yang kedua ada ekspansi TSMC, yang ketiga investasi dalam SDM, yang keempat peningkatan inovasi berkelanjutan, yang kelima dan penguatan kebijakan lingkungan. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.